Sejak 26 Juli 1965, gencarnya serangan militer Indonesia disambut oleh pemberontakan OPM dikomandai para tokoh pegunungan Afrak dan Biak. Pemimpin ialah tokoh karismatik Johan Aris yang mengadakan bekas anggota Papua Virgin Wales Corporation PFK untuk mempertebal kekuatan tempur. Pemberontakan itu mereka luncurkan di Kabar Manokwari, Ferry Awam, Lodwig dan Baren Madadacan. Kami ulangi, Baren Madadacan terlibat sebagai pemimpin pemberontakan itu, bertujuan mencapai kemerdekaan penuh bagi Papua Barat, sebagaimana dikisahkan George Yunus Adijondro dalam Cahaya Bintang Kejora Papua Barat, Kajian Sejarah Budaya Ekonomi dan HAM 2000. Pada 1 Juli 1971, Syed Jafet Rumkorem memproklamasikan pemerintah Papua Barat. Orang suku Biak itu adalah mantan anggota TNI Angkatan Darat Kodam Diponegoro. Gerakan ini dijuluki OPM Markas Victoria Mafik. Kekuatan militernya dari Tentara Pembebasan Yuris Reweyai mencatat ada sekitar 14 pemberontakan OPM sepanjang 1965 hingga 1995. Di antaranya yang terjadi di Pos Makbon, Irai, Irambo, Sausapor, Manokwari, Ubruk, Enarotale, Jayawijaya hingga Timika. Salah satunya pemberontakan pesawat yang membawa Sarwo Edi pada 27 April 1969. Tak ada satupun yang berdiri pada Desember. Jauh-jauh Polri telah membangun narasi bahwa Hari Peringatan Kemerdekaan Papua Barat HUT OPM. Ketua juluki sebagai pembela keadilan PMK. Sayap militer dari kelompok itu, pasukan Pembebasan Nasional Petnal, sebagai diturunkan disertai Otto Ondawane, West Papua. OPM lahir sebagai respons tidak hanya terhadap ketidakadilan sistem sosial politik yang diciptakan oleh kekuatan kolonial Indonesia, tetapi juga terhadap kebijakan penolakan dan yang dilakukan oleh komunitas internasional pada 1960-an. Yuri Reweyai mencatat ada sekitar 14 pemberontakan OPM sepanjang 1965 hingga 1995. Di antaranya yang terjadi di Pos Makbon, Irai, Irambo, Sausapor, Manokwari, Ubruk, Enarotale, Jayawijaya hingga Timika. Salah satunya pemberontakan pesawat yang membawa Sarwo Edi pada 27 April 1969. Tak ada satupun yang berdiri pada Desember. Jauh-jauh Polri telah membangun narasi bahwa Hari Peringatan Kemerdekaan Papua Barat HUT OPM. Ketua United Liberation Movement Papua West Papua setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Indonesia tidak terlepas dari ketegangan-ketegangan antar kelompok. Untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya Maluku. Kalian tahu kenapa? Nah, di artikel ini kita akan membahas mengapa wilayah tersebut tidak disetujui dan didirikan NKRI hingga berujung pemberontakan Republik Maluku Selatan. Didirikannya Negara Republik Indonesia menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Mr. Christian Robert Somokel, dia
mengklaimkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas dirikannya NKRI. Somokil tidak setuju dengan pembangunan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepaskan wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi ketuhanan Republik Indonesia. Maka itu, pemerintah langsung mengambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Tindakan pemerintah yang pertama kali dilakukan adalah dengan menempuh jalan damai. Dr. J. Laimena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan pemerintah perdamaian kepada RMS. Duh.